Baik, Shalom. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Ya, Bapak Ibu, kita merayakan Natal dan ini sudah ada di Januari. Ya, kelihatannya sudah lewat Natal, tapi itu bukan menjadi soal, ya, karena sebenarnya menetapkan secara persis tanggal kelahiran Yesus itu pun juga tidak bisa dipastikan. Jangankan tanggalnya, bahkan tahunnya pun itu juga tidak mudah ditetapkan. Kalau kita mengikuti sejarah dunia ini dalam perhitungan tahun, maka kita biasanya membaca sebuah peristiwa terjadi pada tahun 500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu dari kata Ibrani Mesias, yang bahasa Yunaninya adalah Kristus. Makanya sebelum Masehi itu dalam bahasa Inggrisnya BC, before Christ. Jadi artinya tahun 500 sebelum Masehi itu artinya 500 tahun sebelum Kristus. Sebelum Kristus lahir. Sementara tahun-tahun ke depan itu disebut sebagai tahun Masehi atau tahun Tuhan kita, Anno Domini dalam bahasa Latin. Maka sekarang kita ada di tahun 2026, artinya 2026 Masehi, 2026 setelah kelahiran Yesus. Maka dari hitung-hitungan semacam ini artinya Yesus ditempatkan dalam sentral sejarah. Maka Yesus lahir mestinya tahun 0, ya, sehingga tahun-tahun sebelumnya dianggap tahun minus, tahun min 100, min 50, tapi tahun-tahun setelahnya yaitu tahun plus, tahun 1, 2, 500, 1000 sampai 2026 sekarang. Nah, hanya karena dalam sistem kalender tidak ada tahun 0, maka Yesus mestinya dari hitungan itu lahir tahun 1. Hanya saja memang jadi soal kalau mau bilang Yesus lahir tahun 1. Masalahnya Herodes itu mati tahun min 4 menurut catatan sejarah Roma. Bagaimana Yesus baru lahir setelah Herodes mati 4 tahun? Itu tidak mungkin. Yesus harus lahir sebelum Herodes mati karena menurut narasi Alkitab Herodes membunuh Yesus. Maka para ahli memperkirakannya ya sekitar tahun 8 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Kita tahu bahwa Yesus itu nanti umur 30 tahun keluar dan minta dibaptis, lalu melayani kira-kira 3,5 tahun, lalu dia dihukum mati dengan cara disalib. Yesus disalibkan pada hari Jumat, tapi tepat pada tanggal Paskahnya orang Yahudi, yaitu tanggal 14 bulan Nisan menurut kalender orang Yahudi. Harus hari Jumat karena ada Jumat Agung. Tapi saudara-saudara, pada waktu Yesus mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus memerintah negeri Israel itu dari tahun 26 sampai tahun 36. Dan dari tahun 26 sampai 36, 10 tahun itu, hari Paskah 14 Nisan yang jatuh pada hari Jumat hanya 2 tahun, yaitu tahun 30 dan tahun 33. Kalau tahun 33 menjadi aneh, karena itu berarti Yesus harus lahir tahun 1. Dan itu tidak cocok dengan data kematian Herodes. Maka kalau tahun 30 berarti harus min 4. Jadi Yesus lahir tahun min 4. Tapi ada juga yang aneh. Karena kalau Herodes mati tahun min 4, lalu Herodes dalam rangka membunuh Yesus, dia minta supaya bunuh anak-anak di bawah 2 tahun berdasarkan keterangan tahun dari orang Majus. Maka sebenarnya kita bisa melihat juga bahwa bisa jadi Yesus lahir 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun min 6. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya dari soal tahun saja ini menjadi sukar untuk kita ketahui, apalagi bulannya, apalagi tanggalnya. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa fakta sejarah menunjukkan bahwa
abad pertama itu memang ada orang yang bernama Yesus. Kalau kita tidak usah pakai Alkitab, kita tutup Alkitab saja, bisakah keberadaan Yesus dibuktikan dari sejarah sekuler? Pasti bisa. Karena catatan-catatan sejarawan Roma seperti Flavius Josephus dalam bukunya Antiquities of the Jews, maupun juga Tacitus dalam bukunya Annals Marabar Serapion, ya, dan juga Pliny the Younger, semua non-Kristen, tapi mereka memberi kesaksian teguh bahwa abad pertama memang ada orang nama Yesus yang nanti dibunuh mati pada zaman Pontius Pilatus, yang menurut keyakinan murid-murid itu dibangkitkan. Artinya sebenarnya yang penting pada Natal itu bukan tanggal berapa dia lahir, tapi fakta bahwa dia sudah lahir. Itu yang paling penting. Karena itu fakta bahwa dia lahir dan spirit yang dibawanya itulah yang harus mewarnai kita. Sehingga tidak jadi soal kita mau merayakan Natal, ya sudah lewat 25 Desember juga tidak apa-apa. Ada juga yang merayakan Natal sebelum 25 Desember. Lalu ada yang bilang kalau merayakan Natal 25 Desember itu sama dengan menganggap Yesus lahir prematur. Ya, tidak harus begitu juga ya. Kalau merayakan Natal sebelum 25 Desember, Yesus lahir prematur. Setelah 25 Desember lalu apa artinya? Nah, itu jadi repot ya. Nah, saudara-saudara, tema nasional kita ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Lalu tema subtema yang diberikan keluarga ini adalah berjalan bersama Tuhan menjadi keluarga yang tangguh, kuat, proaktif, dan taat. Nah, teks yang diberikan adalah Matius 1 ayat 21. Mari kita lihat bersama teksnya. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, ketika dikatakan bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, ini sesuatu yang menarik karena ternyata peristiwa Natal itu terjadi di dalam konteks keluarga. Pernah ada orang bertanya pada saya, Pak Pendeta, kalau memang Yesus harus hadir di dunia ini menjadi juru selamat, kenapa dia tidak muncul langsung dewasa? Lalu begitu muncul sudah umur 30 tahun langsung disalib cepat selesai. Kenapa harus muncul sebagai bayi yang akhirnya perlu bertumbuh selama sekian puluh tahun, 30 tahun dulu, baru setelah itu melakukan karya penebusan di atas kayu salib? Saya bilang tidak bisa dia muncul langsung dewasa. Kenapa? Karena kalau dia langsung dewasa, tidak pernah lahir, artinya dia bukan manusia sungguh-sungguh. Itu artinya dia manusia jadi-jadian. Sementara Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu harus keturunan Abraham, keturunan Ishak, Yakub, keturunan Daud, dan sebagainya. Nah, kalau tiba-tiba dia muncul dewasa tanpa pernah lahir, terus dia turunan siapa? Nah, itu menjadi soal. Karena itu dia betul-betul harus lahir dari seorang manusia, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan sebagainya, baru dia bisa memenuhi janji nubuatan perjanjian lama itu. Karena itu Yesus memang harus lahir. Dan dalam hal ini peristiwa Natal itu terjadi dalam konteks keluarga. Nah, sekarang coba lihat Matius 1 ayat 18 sampai 20. Saudara lihat kata-kata yang saya garis bawahi saja ya. Ada kata Maria ibunya, kata bertunangan, kata suami, istri, lalu ayat 19 Yusuf suaminya, lalu nama istrinya, lalu di akhir ayat 20 mengambil Maria sebagai istrimu. Ada kata suami, ada kata istri, ada kata menceraikan, ada kata bertunangan. Semua itu konteksnya keluarga. Kalau begitu Natal itu terjadi dalam konteks keluarga. Nah, selanjutnya Kristus yang datang itu dia membawa misi penyelamatan.
Dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes 3 ayat 17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Maka di sini kalau kita gabungkan dua konsep ini, Natal terjadi dalam konteks keluarga, lalu Yesus yang lahir itu membawa misi keselamatan, maka sebenarnya kita boleh melihat bahwa misi keselamatan itu yang dibawa oleh Yesus pertama-tama itu secara global untuk seluruh dunia, tetapi dalam skop yang lebih kecil itu harus menyangkut dengan sebuah keluarga. Kalau begitu di bawah tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga ini, kita dan juga dikaitkan dengan subtema yang diberikan kepada saya, maka menurut saya kesadaran akan dua hal ini, Kristus datang membawa misi keselamatan, ditambah dengan konteks keluarga sebagai konteks Natal, maka itu membawa beberapa implikasi bagi kita. Yang pertama adalah keluarga harus percaya atau harus beriman kepada Kristus. Mengapa Yesus diutus menjadi juru selamat? Juru selamat dunia, artinya memang dunia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Seandainya dunia bisa menyelamatkan diri sendiri, maka Kristus tidak perlu diutus. Seandainya kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari hukuman dosa, dengan usaha kita, dengan amal kita, dengan kesalehan, kebaikan, moralitas kita, maka Kristus tidak perlu datang. Tapi bahwa Kristus dikirim ke dunia oleh Bapa di surga untuk menyelamatkan dunia atau menjadi juru selamat dunia, secara implisit artinya bahwa memang dunia, manusia berdosa di dalamnya tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ada banyak upaya orang menyelamatkan diri. Banyak orang di dunia ini berpikir mereka harus berbuat baik supaya mereka selamat. Pertanyaannya adalah, harus sebanyak apakah perbuatan baik itu supaya bisa berkenan pada Tuhan Allah? Sementara Tuhan Allah adalah sempurna dan Dia menuntut ketaatan yang sempurna. Maka siapakah di antara manusia yang bisa mentaati peraturan Tuhan secara sempurna? Kita boleh taat pada aturan nomor 1, 2, 3, tapi melanggar aturan 4, 5, 6. Kita boleh taat peraturan nomor 102, 214, 513, tapi kita melanggar nomor 57, 62, 99. Artinya tidak ada kita yang taat secara sempurna. Bahkan dalam satu peraturan, kita mungkin bisa taat sekarang, tapi besok kita tidak taat. Hari ini kita sabar, besok kita tidak sabar. Hari ini kita bisa mengampuni orang, tapi besok kita tidak mengampuni. Hari ini kita tidak iri sama orang, besok kita iri sama orang. Artinya adalah bahwa ketaatan kita yang model seperti itu bagaimana bisa menyelamatkan kita. Itulah sebabnya maka dunia yang berdosa tak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan seluruh perbuatan baik, amal salehnya, moralitasnya. Maka untuk menyelamatkan dunialah Tuhan perlu mengutus seorang juru selamat. Juru selamat itulah yang dilahirkan pada hari Natal. Lalu bagaimana supaya apakah karena juru selamatnya sudah ada, maka otomatis manusia diselamatkan? Tidak. Itu sama seperti kalau ada dokter yang menemukan obat yang sangat manjur untuk menyembuhkan penyakit kanker, tapi si pengidap kanker tidak mau percaya pada dokter itu dan tidak mau minum obat itu, ya bagaimana dia bisa sembuh? Itu sama dengan juru selamatnya ada. Juru selamatnya sudah disediakan,
Tapi kalau juru selamatnya tidak diterima dan tidak dipercaya, maka tentu saja tidak bisa terjadi keselamatan. Nah, Alkitab berbicara bahwa syarat diselamatkan itu adalah percaya. Tadi dalam pembakaran lilin ada yang baca Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya tidak binasa, artinya yang tidak percaya menjadi binasa. Maka disinilah kita bisa melihat bahwa juru selamat memang ada di dunia. Kalau dunia tidak percaya, tidak bisa selamat. Juru selamatnya hadir di tengah keluarga. Tapi kalau keluarga tidak percaya dan tidak menyambut juru selamat secara pribadi, maka keluarga pun tidak bisa diselamatkan. Tadi juga ayat-ayat yang dibaca itu bagus tadi ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau begitu maka menyikapi hal ini, maka Allah hadir menyelamatkan keluarga. Ya sekarang tergantung keluarganya ini mau percaya dan menerima juru selamat itu atau tidak. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31 bunyinya begini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, kalau dikatakan percayalah pada Tuhan Yesus, engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu, banyak orang salah paham ayat ini. Oh, kalau bapaknya percaya, maka seisi rumahnya, istrinya, anaknya, pembantunya, pokoknya isi rumah otomatis selamat. Atau kalau ibunya percaya, maka istri percaya, maka otomatis suami dan anak-anak selamat. Karena engkau dan seisi rumahmu. Itu pemahaman yang salah. Karena iman itu bersifat pribadi. Kita melihat contoh di dalam perjanjian lama. Ada banyak keluarga-keluarga yang tidak semua selamat. Ya, Abraham itu selamat. Ishak selamat. Tapi Abraham punya Sarah, punya Hagar dan Ismail yang tidak selamat. Padahal Abraham sendiri orang beriman. Istrinya Hagar dan anaknya Ismail tidak selamat. Lot orang percaya, Lot selamat. Tapi istrinya tidak. Istrinya jadi tiang garam. Yonatan itu selamat, tapi bapaknya yaitu Saul tidak selamat. Artinya selamat itu tidak bisa kayak kereta api yang satu selamat tarik yang lain, tidak bisa. Iman harus bersifat pribadi. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dia bilang, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang artinya setiap orang, tidak ada perwakilan di dalam iman. Kalau kita melihat juga Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu tunggal mengaku dengan mulutmu, bukan mengaku dengan mulut istrimu, bukan mengaku dengan mulut suamimu, mulut orang tuamu, dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu, kamu diselamatkan. Atau misalnya contoh Paulus mengaku iman secara pribadi dalam Galatia 2 ayat 20, dan hidupku yang ku hidupi adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Maka iman itu pribadi. Kalau begitu Allah hadir menyelamatkan keluarga. Tapi apakah otomatis seluruh isi keluarga selamat? Sabar dulu. Beriman tidak. Kalau bapak beriman, bapaknya selamat. Ibu tidak selamat. Anak-anak tidak selamat. Kalau istrinya saja yang percaya, yang selamat istrinya. Karena itulah maka di sini kalau memang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, signifikansinya adalah bahwa setiap anggota keluarga harus percaya. Maka disinilah
keluarga, terutama suami sebagai kepala keluarga, itu bertanggung jawab untuk mengecek apakah seluruh anggota keluarga sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus atau tidak. Oh Pak, kita semua sudah beriman. Beriman macam apa? Begini, saudara-saudara, kalau kita ini jalan-jalan cari pemabuk di pinggir jalan juga ketemu, apakah kamu percaya Yesus? Percaya. Apakah kamu beriman? Penjahat-penjahat itu yang Kristen itu kamu beriman? Beriman. Tapi apakah iman seperti itu? Bukan. Iman yang sejati adalah iman yang sungguh-sungguh mengerti, mengakui diri sebagai orang berdosa, yang akhirnya menerima Kristus sebagai juru selamat yang berdampak dalam kehidupan. Memang berbuat baik tidak menyelamatkan. Tetapi kalau yang menyelamatkan adalah iman. Tapi kalau iman itu sejati, iman itu pasti akan melahirkan perbuatan baik. Maka keselamatan itu sifat pribadi, tidak kolektif. Maka Allah hadir menyelamatkan keluarga. Maka setiap anggota keluarga, suami, istri, anak, orang tua, keponakan, pembantu, harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara, keluarga harus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Natal dalam konteks keluarga itu menunjukkan ada ketaatan di sana. Pertama-tama itu ketaatan Maria. Kita tahu menurut narasi Alkitab, dia baru bertunangan dengan Yusuf. Lalu malaikat datang kepadanya dan memberitahu bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan Mesias. Dia sempat mengajukan pertanyaan. Dia belum bersuami. Bagaimana hal itu menjadi mungkin sedangkan dia belum bersuami? Malaikat bilang, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan memang apa susahnya bagi Allah untuk menanamkan sebuah janin di dalam rahim seorang perempuan tanpa perkawinan. Allah pernah menghadirkan manusia ke dalam dunia ini dengan 4 cara. Pertama, dia menghadirkan manusia dalam dunia tidak pakai laki, tidak pakai perempuan. Hanya pakai debu tanah saja. Jadilah Adam. Yang kedua, dia hanya pakai laki, tidak pakai perempuan. Waktu dia cipta Hawa, hanya pakai tulang rusuknya Adam. Yang ketiga, dia pakai laki dan perempuan, yaitu menghadirkan kita semua di dunia ini sebagai hasil kawin bapa dan mama. Kalau tanpa laki dan tanpa perempuan sudah, pakai laki tanpa perempuan sudah, pakai laki dan perempuan sudah, kurang satu, pakai perempuan tanpa laki. Dan itulah yang dia pakai untuk memasukkan manusia Yesus Kristus ke dalam dunia. Tidak ada yang mustahil. Begitu tahu bahwa tidak ada yang mustahil, lalu Maria mengucapkan Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berarti Maria berserah kepada kehendak Tuhan, Maria taat kepada rencana dan kehendak Tuhan. Natal dimulai dengan ketaatan dari seorang Bunda Maria. Tapi juga yang lebih menyolok lagi itu adalah Yusuf sebagai tunangannya Maria. Tentu tidak mudah bagi dia untuk menerima kenyataan bahwa tunangannya tahu-tahu hamil. Saudara, kalau pacaran tiba-tiba pacar saudara hamil, lalu dia bilang ini Roh Kudus ya yang menyebabkan kehamilan, mungkin sangat sukar bagi kita untuk percaya. Itulah sebabnya dikatakan Yusuf merencanakan untuk menceraikan Maria. Kenapa kok menceraikan padahal masih tunangan? Karena dalam budaya Israel pada waktu itu, tunangan tahap kedua yang namanya kidusun itu sudah dianggap sebagai suami istri walaupun belum tinggal bersama. Perpisahan pada waktu pertunangan dianggap perceraian. Maka pada saat itulah malaikat menemui Yusuf. Matius 1:20. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud,
Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagaimana respon Yusuf? Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau begitu, peristiwa Natal juga dalam konteks keluarga bukan hanya dimainkan perannya oleh ketaatan Maria, tapi juga ketaatan Yusuf. Maka suami istri ini taat. Ketaatan Yusuf bahkan bukan hanya dalam soal mengambil Maria sebagai istrinya, tapi juga malaikat kasih tahu sama Yusuf, nanti anak itu harus kamu kasih nama Yesus. Karena nama Yesus itu dari bahasa Ibrani Yosua, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Tadi kita dengar lagu Hai siapkan di gunung lahirnya Al-Masih. Ya, kemarin saya dari khotbah di Pangkalan Bun. Ada satu gereja sana namanya Gereja Isa Al-Masih. Nah, Isa itu sebenarnya hanya ada di dalam Al-Quran. Karena nama Yosua dalam bahasa Ibrani, di dalam Yunani Yesus, dilatinkan menjadi Yesus. Itu di dalam bahasa Arabnya Yasu. Sementara di dalam bahasa Ibrani Mesias atau Masyah diberi kata sandang, Masyah, bahasa Yunaninya Kristos, Latinnya Kristus, dalam bahasa Arabnya Masih, dikasih kata sandang Al, dalam bahasa Arab menjadi Al-Masih. Jadi mestinya Yasu Al-Masih. Itu sama dengan Yesus Kristus. Hanya dalam Quran tahu-tahu menjadi Isa. Mestinya Yasu. Kenapa bilang Isa? Anis Soros berkata itu dimulai dari penghinaan. Karena mereka mau menganggap bahwa kamu ini keturunannya orang terkutuk, yaitu Esau. Dari Esau, Isa. Muncul menjadi nama Isa. Tapi orang yang dimaksudkan itu adalah sama. Isa atau Yasu atau Yosua atau Yesus artinya Yahweh menyelamatkan. Kristos artinya yang diurapi. Maka saudara-saudara, pemberian nama ini penting sekali. Nah, Yusuf diperintahkan dialah yang harus beri nama, dan dalam hal itu dia taat. Yusuf tidak karang-karang nama sendiri. Ya. Disuruh beri nama Yesus, dia kasih nama Yesus. Karena Herodes mau bunuh Yesus, maka malaikat memerintahkan Yusuf larikan bayi Yesus dan Maria tinggal di Mesir. Yusuf taat lagi. Lalu di Mesir suruh tinggal di sana sampai pemberitahuan selanjutnya. Dan Yusuf taat juga. Setelah Herodes mati, mimpi lagi, suruh pulang ke Israel. Yusuf taat juga. Begitu pulang, tidak pergi ke Bethlehem, tapi pergi ke Nazaret, dan Yusuf taat juga. Yusuf itu saudara baca dalam narasi Natal, pernahkah ada ayat berkata, lalu berkatalah Yusuf? Tidak. Yusuf dicatat dalam Alkitab tidak pernah mengeluarkan satu kalimat pun. Tapi ketaatannya luar biasa. Kalau begitu dalam konteks keluarga di peristiwa Natal, Yusuf dan Maria memainkan peranan penting sebagai anggota keluarga, di mana Kristus akhirnya tinggal. Mereka memainkan peranan dalam ketaatan. Maka subtema kita yang mengatakan bahwa bersama Tuhan menjadi keluarga yang tangguh, kuat, taat. Maka dari peristiwa Natal ini, satu spirit yang harus dibangun itu adalah spirit ketaatan. Memang ketaatan Yusuf membawa banyak penderitaan dan kesulitan. Ketaatan Maria juga begitu, membawa banyak kesulitan dan penderitaan. Tetapi selain itu, mereka juga diberkati. Dan mereka menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi dunia ini. Maka merayakan Natal dalam konteks keluarga harus mengajarkan kita spirit ketaatan.
kepada Tuhan. Kita masuk tahun 2026 dan mau menjalani hidup yang panjang sekian ratus hari. Marilah belajar taat kepada Tuhan. Karena kita seringkali mengharapkan berkat Tuhan, tapi ingatlah bahwa berkat itu selalu Tuhan berikan kepada orang yang taat. Ketika Abraham diperintahkan keluar dari kampung halamannya, dia taat, Tuhan berkati dia. Ketika Petrus disuruh tebarkan jalamu di kanan, dia taat, Tuhan berkati dia. Ya, ketika Yosua harus memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, dia taat, Tuhan berkati dia. Tuhan memberkati orang-orang yang taat. Karena itu, seluruh keluarga besar mari menjalani hidup di tahun 2006 dengan spirit Natal, yaitu ketaatan. Yang ketiga, keluarga harus menjadi alat penyelamatan dalam tangan Tuhan. Kalau bagian pertama tadi saya jelaskan Allah menyelamatkan keluarga. Tapi sebenarnya tidak hanya sebatas Allah menyelamatkan keluarga itu. Allah memakai keluarga itu. Ya. Kehadiran Yesus tidak berhenti pada keselamatan internal keluarga Yusuf dan Maria. Tapi melalui keluarga ini, keselamatan itu menjangkau dunia. Yesus lahir, dipelihara, dibesarkan dalam sebuah keluarga. Keluarga menjadi wadah karya keselamatan Allah. Saudara-saudara, kalau kita melihat seperti saya singgung tadi, Yesus baru keluar melayani umur 30 tahun. Artinya, selama lahir sampai besar 30 tahun, dia hidup di mana? Dia hidup dalam pengasuhan, hupotasso, ketundukan kepada Yusuf dan Maria. Memang, Anand Krishna berkata bahwa Yesus pernah pergi ke India, mengembara ke India, belajar agama Hindu di sana, baru menjelang umur 30 tahun baru pulang. Karena saudara lihat, umur paling tinggi yang dicatat di Alkitab, Yesus umur 12 tahun di Bait Allah. Tiba-tiba keluar minta dibaptis umur 30 tahun. Umur 13, 14, sampai 29 di mana? Nah itulah Anand Krishna berkata, Yesus pergi ke India. Sementara Nicholas Notovix itu menulis buku The Lost Years of Jesus. Dan dia berkata bahwa Yesus itu pergi mengembara sampai di Tibet, di Himalaya. Dan menurut dia, ada sebuah perpustakaan Buddha yang ada di Himalaya, pegunungan Himalaya. Itu ada data bahwa seorang bernama Yesus pernah hidup di sana, belajar agama Buddha, dan karena konflik dengan rahib-rahib Buddha, menjelang umur 30 tahun pulang ke Israel. Tapi saya juga menulis buku membantah Nicholas Notovix. Tidak ada data yang cukup kuat untuk itu. Yesus itu dikatakan dalam narasi Injil, dia pulang kembali ke kampungnya dan dia masuk ke rumah ibadah seperti yang biasa dilakukannya. Karena itu dia dikenal sebagai Jesus of Nazareth. Yesus orang Nazaret. Kalau dia besar di India harusnya Jesus of Hindustan. Kalau dia besar di Himalaya mestinya Jesus of Himalaya. Tapi dia dikenal sebagai Jesus of Nazareth. Lihat, itu Nabi Yesus dari Nazaret. Maka Yesus pasti tinggal di Nazaret. Dia waktu bikin mujizat pertama, ubah air jadi anggur di Kana. Itu acara keluarga. Makanya Maria bisa tahu anggur habis, suruh Yesus bikin anggur. Semua anggota keluarga ada di situ. Murid-murid Yesus juga diundang, tapi Yusuf tidak hadir. Di mana Yusuf? Para ahli mengatakan kemungkinan besar Yusuf sudah mati. Kenapa? Kalau saudara baca di Matius, bukankah ia ini anak tukang kayu? Berarti Yesus anak tukang kayu. Tapi kalau baca di Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu? Berarti Yesus yang tukang kayu. Kelihatannya Yusuf mati muda dan Yesus harus menggantikan sebagai tukang kayu. Menggantikan bapaknya Yusuf. Jadi dia tetap di Nazaret. Tapi dia tetap hidup di dalam pemeliharaan Yusuf atau Maria sampai umur 30 tahun. Baru dia keluar lepas dari Nazaret, dari tangan Maria. Artinya Maria menjaga, memelihara
menghidupi Yesus bersama dengan Yusuf itu selama bertahun-tahun setelah peristiwa Natal. Maka di sini keluarga Yusuf dan Maria bukan hanya diselamatkan melalui iman kepada Juru Selamat itu, tetapi mereka memainkan peranan penting di dalam proses penyelamatan dunia. Maka keluarga mereka bukan hanya jadi objek keselamatan, tapi jadi subjek misi Allah untuk menyelamatkan. Maka ini menjadi pesan bagi keluarga, yaitu bahwa keluarga-keluarga Kristen juga bukan hanya fokus pada diselamatkan, tapi bagaimana keluarga itu dipakai oleh Tuhan untuk misi keselamatan. Karena itu, kalau ada anak-anak dalam keluargamu yang mau menjadi pendeta, jangan larang. Ya, kalau Tuhan panggil jadi pendeta, itu adalah persembahan terbesar dari keluarga. Dan kalau mau jadi pendeta, kasih anak jadi pendeta, usahakan kasihlah yang paling pintar, jangan yang paling bodoh. Sudah tidak lulus di mana-mana, ya. Lamar jadi dokter juga gagal, jadi dosen juga gagal, ini semua gagal. Ya sudah, kau jadi pendeta lah. Ya. Jadi yang dikasihkan pendeta yang bodoh-bodoh. Nanti ke depannya pendeta bodoh semua kalau begitu. Maka belajarlah, seandainya ada anak di dalam keluargamu yang Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan, jangan tahan dia. Kenapa? Karena itu namanya keluarga memainkan peranan di dalam misi Allah. Tapi kalau Tuhan tidak panggil, tidak usah bawa-bawa diri. Untuk keselamatan Tuhan panggil semua. Tapi untuk melayani Tuhan secara full, itu butuh suatu panggilan yang khusus. Tapi yang pasti kita semua harus dipanggil untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Maka keluarga menjadi wadah di mana karakter dan moralitas dibangun. Dan pada akhirnya itu akan mempermuliakan Tuhan. Ya. Tadi yang baca ayat juga menyinggung satu ayat di dalam Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Saudara lihat ya, terangnya di mana? Di dunia. Kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Kota. Jadi dunia besar. Tapi lalu kota lebih kecil skopnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Kecil kan? Dari dunia, kota, rumah. Kalau kita balik, rupanya terang itu dimulai dari mana? Dari rumah dulu, lalu ke kota, lalu ke dunia. Nah, kalau di dalam rumah sudah gelap, bagaimana kota bisa terang? Bagaimana dunia bisa terang? Nah, kalau dalam rumah terang itu mulai bersinar, maka kota bersinar, dunia bersinar. Yang terjadi adalah ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau begitu, maka terang, kita seringkali fokus pada terang dunia. Tetapi terang dunia itu justru muncul dalam konteks keluarga, yaitu di rumah. Kalau begitu, keluarga Kristen dipanggil menjadi terang dan menjadi wadah, menjadi subjek dari misi penyelamatan Allah untuk dunia ini. Kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Namun tema ini, pertama, keluarga harus benar-benar percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Itu pesan pertama. Kedua, keluarga harus belajar taat kepada Tuhan dalam spirit Natal seperti Yusuf dan Maria. Dan yang ketiga, keluarga harus memainkan peranan di dalam misi penyelamatan Allah bagi dunia. Dengan melakukan itu, maka bukan hanya tema kita, Allah hadir menyelamatkan keluarga, yang terjadi pada kita, tapi subtema kita, kalau kita berjalan bersama Tuhan di tahun 2026, kita menjadi keluarga yang tangguh, kuat, proaktif, dan taat seperti Yusuf dan Maria. Tuhan memberkati kita. Selamat Tahun Baru, selamat Hari Natal.